Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Database Administrator, di mana hari ini kita akan membahas materi mengenai Transact SQL Data Definition Language. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu melakukan Transact SQL atau TSQL. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami Transact SQL atau TSQL. Bahan kajian Transact SQL. Penilaian pemahaman mengenai Transact SQL atau TSQL. Transact SQL dan DDL. Structure Query Language atau SQL dalam Microsoft SQL Server disebut Transact SQL atau TSQL. Data Definition Language atau DDL. Statement TSQL berisi kata kunci yang digunakan untuk membuat database dan objek database, memodifikasi database dan objek database, dan menghapus database dan objek database. Statement DDL terdiri dari create, alter, dan drop. Database SQL query. Jadi di sini kita menuliskan create database perkuliahan, dieksekusi, nanti akan menghasilkan pesan berisi comment complete successful, dan di sini kita refresh untuk database-nya, maka akan tampil database perkuliahan. Dilanjutkan dengan database object explore, di mana kita klik kanan, pilih new database, akan muncul jendela new database. Pada database name kita masukkan perkuliahan, lalu tekan tombol OK. Di sini akan muncul perkuliahan 2. Kita menggunakan use database, kita ketikkan use nama database-nya perkuliahan, lalu kita lakukan eksekusi, maka akan muncul database perkuliahan. Atau dengan langkah yang kedua, kita pilih database perkuliahan langsung di menu drop down bawah ini. Drop database, di mana di sini kita akan menghapus database. Yang pertama, kita ketik drop database perkuliahan 2, lalu kita eksekusi, maka akan menampilkan pesan comment complete successfully. Setelah kita refresh, di sini tidak akan tampil database perkuliahan 2. Jadi berhasil menghapus database. Atau menggunakan langkah yang kedua, kita menggunakan delete database, di mana di sini kita klik kanan perkuliahan 2, pilih delete, lalu tekan tombol OK. Kita refresh, maka akan database perkuliahan 2 akan hilang. Create table query. Jadi langkah yang pertama adalah kita menuliskan create tabel mata kuliah, kode MK, tipe datanya, nama mata kuliah, bobotnya, tipe datanya, tidak boleh kosong dalam hal ini. Setelah itu kita eksekusi, terus akan muncul pesan complete successfully. Setelah kita refresh, maka akan tampil kolom, ada 3 kolom seperti berikut ini. Create tabel SQL Explorer, di mana kita langkah yang pertama adalah klik kanan, pilih new table, kita masukkan satu persatu. Di sini ada field kode pos, ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, di mana di sini kode pos menjadi primary key. Ini adalah langkah kedua kalau kita ingin membuat tabel menggunakan SQL Explorer. Langkah selanjutnya adalah kita simpan, kita tekan tombol save, lalu kita masukkan tabel tersebut, dikasih nama, misalkan alamat, tekan tombol OK. Alter table, kita ingin menghubungkan. Kalau di sini kita ingin menambahkan field baru, di mana di sini sebelumnya belum ada field kode prasyarat, jadi kita tambahkan alter table, nama tabelnya, add constraint, CS constraint, mata kuliah, bisa di sini dimulai dari 1 atau langsung, contohnya di sini 4, primary key, jadi kita tambahkan sebagai primary key, yaitu adalah kode mata kuliah. Oke, kita ketikkan, terus kita eksekusi,
akan muncul pesan complete successfully dan kita akan melihat refresh hasilnya seperti ini. Jadi berhasil. Skema tabel, caranya adalah menuliskan pada SQL query sp main_help lalu nama tabelnya. Lalu kita eksekusi, maka akan menampilkan skema dari tabel mata kuliah seperti ini. Dilanjutkan kita akan membuat tabel alamat dan tabel waktu, di mana di sini ada kode pos menjadi primary key, ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dilanjutkan juga ada tabel waktu, di mana di sini ID_jam menjadi primary key, ada jam underscore mulai, ada jam underscore selesai. Dilanjutkan di sini adalah tabel agama dan tabel dosen, di mana pada tabel agama ada primary key kode underscore agama, sedangkan pada tabel dosen ada primary key kode underscore dosen dalam hal ini. Di sini kita akan menggunakan alter table di mana ada foreign key. Jadi kita ketikkan di sini alter table pada tabel dosen, kita tambahkan add constraint cs dosen 2, bisa juga dimulai dari 1. Dalam hal ini sudah ada 1 foreign key. Nah, di sini kita masukkan nama fieldnya apa, kode agama, referensinya dari mana pada tabel agama dengan nama kode agama. Dilanjutkan juga di sini ada dosen kode pos kayak gitu ya, referensi dari alamat dan juga dengan field kode pos. Lalu kita eksekusi, maka akan tampil pesan complete successfully. Setelah kita refresh, di sini akan ada 2 foreign key. Yang pertama adalah field kode underscore agama dengan field kode underscore pos. Dilanjutkan dengan pembuatan tabel jurusan dan tabel kelas, ya, tabel jurusan dan tabel kelas. Di sini juga ada pembuatan tabel mahasiswa, namun di sini ada perbedaannya. Di sini ada kode agama, kode pos, nama kelas. Di sini menjadi foreign key, di mana di sini primary key-nya adalah name. Rule merupakan objek yang dibuat dengan perintah create. Untuk membuat rule dibutuhkan variabel yang akan digunakan untuk mengacu pada suatu kolom. Jadi kita ketikkan create rule gender as JK jenis kelamin, L laki-laki or JK P perempuan, SP bin rule gender mahasiswa.jk future only, ya, seperti itu ya. Lalu kita eksekusi, akan muncul rule bound to table column. Nah, di sini kita lanjutkan rule dengan nama gender di atas menggunakan variabel @jk. Rule ini disematkan pada tabel mahasiswa kolom JK dengan menggunakan perintah sb bin rule. Sebelum suatu rule dihapus dengan perintah drop, rule harus dilepaskan dulu dari kolom di mana rule tersebut ditempelkan. Perintah sp unbin rule digunakan untuk melepaskan rule. Jadi kita ketikkan sp unbin rule, nama tabelnya mahasiswa, dilanjutkan dengan nama fieldnya go, drop rule gender go, ya. Eksekusi, kita akan tampil rule unbound from tabel kolom. Dilanjutkan dengan pembuatan tabel KHS dan tabel jadwal. Mohon diperhatikan di sini ada foreign key, name dan kode mata kuliah, sedangkan pada tabel jadwal ada foreign key, kode mata kuliah, kode dosen dan ID jam. Nah, di sini cara pembuatan database diagram. Kita klik kanan pada database diagram, pilih new database diagram. Kita add tabel yang berhubungan. Jika semuanya berhubungan, kita add semuanya. Seperti itu. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah database diagram di mana di sini terdiri adalah tabel jurusan, tabel kelas, tabel mahasiswa, tabel agama, tabel dosen, tabel alamat, tabel mata kuliah, tabel KHS, tabel waktu, dan tabel jam. Jika kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tabel yang ada pada database perkuliahan. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Enterprise dan juga dari Utami. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.